Ardi, kita putus aja. Aku sudah jadian sama Rama. Jangan hubungi aku lagi. Dewi, jelasin sama aku. Apa aku nggak sebaik Rama? Jadi, Halo, dia halo. benar-benar putus. Nggak bisa. Aku harus pastikan sendiri. Cantika Medi umur 18 tahun, nilai 61. Belanja untuknya dapat hadiah 10 kali lipat. Intan Maya umur 18 tahun, nilai 36. Belanja untuknya dapat hadiah 3 kali lipat. Sistem? Kalau skor ceweknya makin tinggi, hadiah yang didapat makin besar. Hah? Aku bakal kaya raya. Ardi? Ardi? Melati Suryadi, umur 19 tahun, nilai 91. Belanja untuknya dapat hadiah 10.000 kali lipat. Melati itu teman sekelasku. Dia juga primadona jurusan. Kalau aku keluar uang buat dia, bisa kembali 10.000 kali lipat. Coba aja dulu sama dia. Melati, kemarin aku sempat pinjam catatanmu. Aku belum sempat bilang makasih. Ini, aku beliin sebotol air. Ambil aja ya. Santai aja. Kita kan teman sekelas. Kalau nanti aku perlu catatan lagi, pasti bakal minta tolong kamu lagi. Kamu ambil aja ya. Oke, aku terima ya. Makasih. Selamat, Tuan belanjain 5.000 untuk Melati. Dapat hadiah 50 juta, hadiah 10.000 kali lipat. Astaga. Astaga. Beneran masuk. Kayaknya kalau terus ngebelanjain cewek cantik, aku bisa jadi orang super kaya, hidup enak, dikelilingi cewek-cewek cantik. Bos, berapa harga tas ini? 3.800.000 nggak ada diskon. Baiklah, aku beli. Siap Kak Ganteng, aku bungkus untuk Anda ya. Dewi, bukannya kamu mau tas ini? Aku nggak percaya kamu nggak bakal berubah pikiran. Kebetulan sekalian mau lihat berapa kali lipat hadiah yang bisa aku dapatkan darimu. Dewi, turunlah ke bawah asrama sebentar. Bukannya sudah aku bilang jangan cari aku lagi. Kenapa kamu nggak tahu malu? Kita nggak mungkin balikan. Sudah pergi sana. Dewi Putri, umur 20 tahun, nilai 21. Belanja untuknya dapat hadiah sebesar uang yang dikeluarkan. Apa? Kenapa bisa malah rugi? Kalau kamu berani ganggu aku lagi, aku suruh Rama beresin kamu. Dewi, ini tas yang kubeliin buatmu. 3.800.000. Di mana kamu beli barang murahan ini? Uang sakumu cuma 700.000 sebulan, dasar orang miskin. Mana bisa beli tas jutaan? Rama aja, dia naik Mercy. Kamu... Kak Ardi, kalau dia nggak mau tasnya, kasih ke aku aja. Kalau boleh, aku mau jadi pacarmu. Oke, tas ini kukasih ke kamu. Selamat Tuan, belanjain 3,8 juta untuk Melati. Dapat hadiah 10.000 kali lipat, 38 miliar. Astaga, 38 miliar. Bukannya kamu iri sama Rama yang punya Mercy. Aku juga bakal beli Mercy, biar kamu tahu rasanya direndahin. Oke, pergi aja sama si Rama yang kamu sukai itu. Aku nggak peduli lagi. Miskin ya tetap miskin, gaya banget. Rama, aku ditindas. Selamat, Tuan sudah belanjain Melati 68.000. Dapat hadiah 680 juta, hadiah 10.000 kali lipat. Traktir makan sembarangan aja, langsung untung 680 juta. Benar-benar untung. Melati, makasih sudah nolongin aku tadi. Tapi aku tahu kamu cuma ngomong doang. Sebagai tanda terima kasih, biar aku yang traktir kali ini. Kamu pikir aku cuma main-main? Jangan-jangan dia beneran serius. Karena kamu sudah mau jadi pacarku, kamu gak usah khawatir. Aku pasti bakal baik sama kamu. Kamu mau apa? Langsung ku beliin.
Kamu kira aku cuma mengincar uangmu? Aku cuma ngerasa kamu itu orang baik. Cewek sebaik dia harus dibeliin mobil. Apalagi dapat bonus 10.000 kali lipat. Aku bisa kayak mendadak. Yang ini aja. Mercy B-Class ini oke juga. Cuma 430 juta. Apa? Lihatlah. Nona, semua prosesnya sudah selesai. Selamat, Anda resmi jadi pemilik Mercy yang eksklusif. Ini beneran aku nggak mimpi kan? Selamat Tuan, belanjain buat Melati 430 juta. Dapat hadiah 4,3 triliun. Hadiah 10.000 kali Cuma lipat. beli mobil dapat 4,3 triliun. Gila, untung banget. Sayang, kamu baik banget. Santai aja. Kalau kamu suka, tiap hari juga aku beliin. Beli tiap hari? Ardi, jangan-jangan kamu anak sultan? Teman-teman, tunggu sebentar. Tuan Ardi, ini teh susumu. Hari ini aku traktir teh susu buat semua cewek di kelas. Oke. Kamu pikir bisa pakai cara ini mau balikan sama aku? Ini untukmu. Nggak mungkin. Ardi, ku kasih tahu kamu ya, lupakan aja. Aku nggak akan balikan sama kamu. Teh susumu itu, aku juga nggak butuh. Kamu terlalu kepedean. Aku sama sekali nggak niat traktir kamu. Lihat aja gayamu miskin banget. Nggak perlu kamu traktir. Kamu minggir sana. Kamu, Ini untukmu. Kenapa ada lagi mobil Mercy di sini? Di sekolah ini selain aku, siapa lagi yang coba datang naik Mercy? Ya ampun, cantik banget dia. Kenapa sebelumnya nggak pernah lihat dia ya? sayang, aku di sini. Hei, bukannya ini Ardi si pecundang itu ya? Kenapa bisa nempel sama wanita kaya? Menurutku hari ini kamu jadi royal banget. Pantes aja pacarmu bawa Mercy. Ngambil uang pacar buat traktir orang. Pintar juga kamu. Menurutmu, apa aku ngabisin uang orang lain? Kamu itu miskin banget. Mana sanggup traktir? Kamu kan lumayan cantik. Kenapa bisa suka sama dia? Anjing jalanan aja masih lebih baik. Wah. Jangan ngomongin Ardi kayak gitu. Kamu berani mukul aku. Kenapa? Mau balas pukul aku? Tanganmu gak sakit kan? Rama, dia mukul aku. dia ngajak berantem. Banyak teman lagi di sini. Kalau aku sampai mukul cewek, nama baikku akan hancur. Jadi berantem deh. Hei Ardi, kamu itu cowok apaan? Malah ngumpet di belakang cewek ini biar dilindungi. Siapa suruh mulutnya jahat? Memang pantas. Kamu, apaan sih kamu? Dengar baik-baik ya, mobil Mercy ini Ardi yang membelikannya untukku. Cewek bodoh dari mana? Gak bisa mengenali. Pacar sebaik ini malah gak tahu cara menghargai. Kamu gila ya? Dia bisa beliin kamu Mercy. Uang bulanan dia aja cuma 700.000. Jual dia pun tetap gak cukup buat beli Mercy. Melati, orang kayak gini seumur hidup gak bakal bisa duduk di mobil mewah. Gak usah ngomong banyak sama dia. Tunggu dulu. Jadi Mercy itu beneran kamu yang beli? Besok malam ada lomba mobil mewah. Berani gak kamu ikut? Oke. Kamu tahu gak mobil mewah itu gimana? Harganya itu 2-3 miliar. Kalau kamu gak sanggup beli, langsung saja berlutut sekarang. Minta maaf ke aku sama Dewi. Dan aku akan maafkan kamu.
Nggak masalah. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus bawa dia ke gerbang sekolah dan teriak selama 3 jam. Aku yang paling bodoh. Oke. Aku suka banget gayamu yang bandel ini. Oke, jadi kita sepakat kan? Rama, kenapa kamu setuju sama tantangan kayak gitu? Kamu tenang saja. Dia nggak mungkin menang. Ardi, kita mau kemana? Ayo, kita ke dealer mobil. Selamat datang, Bapak dan Ibu. Apa ada mobil yang sedang Anda cari? Aku mau beli mobil Molly. Apa ada unitnya sekarang? Kalau itu, maaf Pak. Molly ini edisi terbatas di dunia. Saat ini kami belum berhak jual mobil ini. Apa Anda mau coba lihat yang lain dulu? Enggak. Pokoknya aku mau mobil ini. Harganya berapa? Aku bisa bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat, Pak. Ini tuh edisi terbatas, nilainya sampai miliaran, Pak. 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat? Pak, Anda tunggu sebentar ya. Aku hubungi manajer wilayah untuk konsultasi dulu. Manajer, ada pelanggan baru di toko. Dia langsung minta mobil Molly. Langsung bilang ke dia, kita nggak ada mobil Molly, ini edisi terbatas. Bukan barang yang bisa dibeli semua orang. Tapi manajer, dia ingin bayar 3 kali lipat. Apa? 3 kali lipat? 3 kali lipat? Kamu yakin? Kebetulan sekali perusahaan lagi butuh uang. Bilang ke mereka, mobil Molly yang sudah kupesan untukku bisa kualihkan ke pelanggan ini 3 kali lipat harga mobil. Itu sama dengan 300 miliar. Bisa langsung keluarin 300 miliar buat beli mobil. Orang kayak gini pasti luar biasa. Bilang ke dia, pokoknya jangan sampai dia pergi. Aku langsung ke sana untuk menemuinya langsung. Baik, Pak Surya. Aku ke toilet dulu. Nggak boleh. Nona, kamu nggak apa-apa? Maaf, Pak. Citra Santoso, usia 28 tahun, nilai 90. Belanja untuknya dapat hadiah 1000 kali lipat. Nona, kayaknya kita nyambung banget. Gini aja, ku bantu mengosongkan keranjang belanjaanmu, gimana? Maaf ya, Pak. Kamu bercanda ya? Aku nggak bercanda. Kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali. Pikir baik-baik ya. Boleh. Tapi belanjaan di keranjangku itu mahal banget. Kasih kode QR tagihannya ke sini. Scan aja. Sudah. Wah, beneran. Terima kasih ya, Bos. Tuan belanjain 300 juta buat Citra, dapat hadiah 300 miliar, hadiah 1000 kali lipat. Iya. Pak Surya, ini dia konsumennya. Halo, aku pemilik tempat ini. Kamu yang mau beli mobil Molly dengan harga 3 kali lipat ya? Boleh tahu nama Anda? Halo, saya Ardi Nugraha. Duduklah. Nggak pernah dengar orang kayak gini. Jangan-jangan dia anak keluarga orang kaya yang lagi main ke kota Kandi. Sekarang mobil Molly sudah nggak bisa dipesan. Tapi sebelumnya, aku sudah pesan 1. Bisa kualihkan ke kamu. Terima kasih sudah rela melepasnya, Pak Surya. Tapi, mobil ini besok bisa sampai nggak? Bisa. Mobilnya memang sudah dalam perjalanan ke sini. Tapi, mungkin Anda perlu membayarnya secara langsung. Oke, nggak masalah. Aku gesek kartu. Transaksi berhasil, 300 miliar sudah diterima. 300 miliar sudah masuk. Sudah? Kalau begitu aku pamit dulu. Kak Rama. Kalau bukan gara-gara kamu, seumur hidupku nggak bakal bisa pegang mobil sekeren ini, Kak. Kamu berani banget bawa mobil ayahmu keluar. Nggak takut nanti dimarahi. Santai saja. Ini aman.
Hari ini aku mau kasih pelajaran buat Ardi. Biar dia sadar kalau di luar sana masih banyak yang lebih jago. Dan dunia ini luas sekali. Ardi, mobilmu jangan-jangan yang ini ya? Siap-siap saja kamu berlutut. Mobilku ini adalah limo. Harganya di atas 10 miliar. Kamu mau lawan aku pakai apa? Itu bukan keluaran terbaru, tapi masih berani dipamerin. Wah, sombong banget kamu. Mobilku ini edisi khusus, pesanan pribadi. Kalau kamu mau menang melawanku, kamu harus bisa membeli mobil Molly yang paling terbaru. Baiklah, kenapa kamu tahu? Aku baru aja ambil mobil Molly. Memangnya kamu tahu mobil Molly itu seperti apa? Berani banget aku sudah beli. Hah, Jelas aku tahu. Kemarin aku baru pesan. Kamu itu lucu sekali. Kamu pikir beli mobil kayak beli sayur? Baru ambil kemarin katanya. Gila, kamu bikin aku ngakak. hei Ardi, kukira kamu biasanya cuma suka ngomong besar. Tapi ternyata otakmu itu benar-benar sudah bermasalah. Mendingan kamu cek itu ke rumah sakit. Ngimpi di siang bolong, itu juga namanya sakit tahu. Ardi memang pesan mobil Molly kemarin. Aku ikut sama dia waktu itu. Saranku kamu juga mending periksa ke rumah sakit. Ardi, Tahun ini cuma ada satu mobil Molly. Itu pun di tangan Omku Surya Adi, Cih. Dia nggak mungkin bisa beli bagaimanapun caranya. Kalau aku benar-benar bawa mobil Molly ke sini gimana? Baik, kita taruhan saja kalau begitu. Kalau kamu beneran bisa beli mobil itu, aku langsung berlutut dan jadi anak buahmu. Tapi kalau enggak, dia mesti menginap bareng bersamaku. Taruhan ini urusan kita. Jangan libatkan orang lain, gak baik kan? baiklah. Aku setuju. Aku setuju. Jangan ikutan ngomong. Ya. Nona Melati setia sekali ya. Aku salut. Hei Melati, kamu itu cantik banget. Kenapa mau sama pria kayak gini? Iya betul. Mending kamu jauhi Ardi sekarang. Rama masih bisa bantu ngomong ke Kak Doni. Biar nanti malam kamu gak terlalu susah. Gak usah. Aku percaya Ardi. Karena kalian memang mau malu sendiri, ya sudah kuturutin saja. Nona Citra, mobilku kapan sampainya? Pak Ardi, mobil yang Anda pesan sudah ada di dealer. Bisa diambil. Oke. Kamu sekarang suruh orangmu antar mobilnya ke alamat yang kukasih kemarin. Ardi, mau sampai kapan kamu pura-pura gitu? Kami gak punya waktu buat ngikutin dramamu. Ardi, mendingan kamu ngaku kalah aja. Nanti kalau nggak bisa mundur, sudah nggak bisa ngeles lagi kan? Kamu itu ya, sudah buang-buang waktuku saja. Kalau nanti mobilnya nggak datang, bisa kupatahkan kakimu. Tadi waktu kalian taruhan, kalian bawa-bawa orang dekatku. Aku juga mau nambah satu syarat. Kalau aku benar-benar bawa mobil Molly ke sini, aku bakal patahin kaki ketigamu. Mobil Molly itu kan ada sama omku. Taruhan ini sudah pasti aku yang menang. Iya sudah kalau begitu. Malam ini kupermainkan wanitamu sampai kapok. Pak Ardi, mobil Anda sudah tiba. Pak Ardi, mobil Anda sudah tiba. Apa katamu? Pak Ardi? Itu nggak mungkin. Itu mobil Surya Adi. Omku Pak Surya. Kenapa bisa di sini? Ini kan mobilnya Pak Surya. Ternyata kamu berani sekali bawa keluar mobilnya. Aku tahu sekarang. Ardi dulu kerja di tempat cuci mobil. Pasti waktu Pak Surya cuci mobil di sana, dia langsung bawa mobilnya keluar buat pamer-pamer.
Hei bocah, kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Mobilnya sudah kubawa ke sini. Kalau kamu nggak tega melakukannya sendiri, biar aku yang membantumu mematahkan kaki ketigamu itu. Berani sekali kamu pukul aku. Baik, lihat saja nanti. Sekarang juga aku telepon omku. Siapapun gak bakal bisa nolong kamu nanti. Pak Surya, klub sudah menekan kita. Kalau nggak ada anggota baru yang mendukung kita, posisi pemimpin proyek Jisan kayaknya bakal hilang. Kamu tahu, klub para elit yang paling banyak modal, dia yang paling berkuasa. Kita tetap harus cari cara buat rekrut orang baru. Biar kekuatanku di klub elit akan semakin besar. Halo, Om. Ada orang yang namanya Ardi. Dia bawa keluar mobil molimu tanpa izin. Sekarang dia di Jembatan Pelangi. Ardi? Segera pergi ke Jembatan Pelangi. Matilah kamu. Omku sudah datang. Dia itu Pak Surya. Om, dia itu orangnya. Cuma tukang cuci mobil, beraninya nyolong mobil molimu. Cepat kasih pelajaran. Berani sekali kamu bicara begitu. Apa? Kenapa, Om? Mobil ini, Pak Ardi yang membeli dariku seharga 3 kali lipat. Apa? Harganya 3 kali lipat? Berarti harganya 300 miliar. 300 miliar? Nggak mungkin. Itu benar. Harganya 300 miliar. Pak Ardi itu adalah tamu kehormatanku. Hari ini, kalau ada yang berani menyinggung beliau, jangan salahkan aku kalau nggak segan. Patahkan sendiri kaki ketigamu sekarang. Urusan kita langsung beres. Urusan kita langsung beres. Om tolong aku. Kalau kaki ketigaku sampai patah, keluarga Liman kami nggak bakal punya keturunan lagi. Pergilah! Dasar gak berguna. Jangan bikin malu keluarga Liman di depan orang. Kamu sudah tamat. Mungkin orang tuamu harus bikin anak lagi. Berhenti. Sudah mau pergi gitu aja. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku gak bakal menyinggung Pak Ardi. Mulai sekarang, kita sudah gak ada urusan lagi. Kamu? Pak Ardi, semua gara-gara cewek murahan itu. Aku gak sadar siapa kamu sebenarnya. Aku minta maaf ya. Ardi, jangan senang dulu. Kita lihat saja nanti. Nyikirlah. Pak Ardi, aku kesini ada urusan mau minta bantuan Anda. Ini, ada undangan dari klub elit Kota Zuba. Semoga Anda bersedia untuk bergabung. Gabung klub elit itu untungnya apa? Pak Ardi, di dalam klub ini semuanya adalah orang penting di Kota Kandi. Asal Anda bergabung, relasi, sumber daya, modal, dan lain-lain, semuanya gampang diatur. Maaf ya, aku nggak tertarik. Pak Ardi, tunggu sebentar. Bukan cuma itu, klub juga bisa memberikan staf profesional dan dukungan teknologi. Misalnya kalau Anda membutuhkan sekretaris profesional, kami bisa langsung mengurusnya. Dan semuanya pernah belajar di kampus terkenal di luar negeri. Dan yang paling penting lagi, semua sekretarisnya cantik-cantik. Cantik. Kesempatan bagus buat pakai sistem balik modal. Ardiku nggak perlu yang kayak gitu. Oke, aku gabung. Ardi! 吉隆坡的天气它是风尘。 Nadia Putri, umur 21 tahun, nilai 96. Belanja untuknya dapat hadiah 10.000 kali lipat. Keren juga jogetnya.
10 hadiah karnaval buatmu. Bisa joget yang lain nggak? Apa? Dia mau ngasih aku 10 hadiah karnaval. Makasih ya. Tuan belanjain 30 juta buat Nadia. Dapat hadiah 300 miliar, hadiah 10.000 kali lipat. Terima kasih. Terima kasih Kak Ardi hadiah karnavalnya. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Siapa bocah ini? Nggak tahu aturan ya? Host ini milikku. Berani-beraninya minta dia joget. Benar. Kamu kira kirim 10 hadiah karnaval sudah jadi bos? Jauh levelnya dibanding Kak Hendra yang ranking 1. Aku memang nggak kaya. Tapi buat kasih Nadia miliaran, itu hal yang gampang. Omong besar sekali kamu. Gimana kalau begini? Kita damai saja. Biar rezeki lancar. Lihat ya. Aku bakal narik satu lagu 10 wajah buat kalian berdua. Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Nadia, aku yang bikin kamu jadi besar. Nggak aku biarkan pria lain melirik kamu. Nih, aku kasih kamu 15 hadiah karnaval. Kamu nggak boleh menari. Makasih. Makasih Kak Hendra. Kamu pikir bisa menandingi aku? Kak Hendra, aku nari khusus buatmu. Main sama aku aja, kamu nggak pantas. Apa kamu juga layak? Oh. Tuan belanjain untuk Nadia 1,5 miliar. Dapat hadiah 15 triliun. Hadiah 10.000 kali lipat. 500 karnaval. 500? Mataku nggak salah lihat kan? Setara 150 juta. Makasih Kak Ardi atas karnavalnya. Kak Ardi, ini barulah kakak sejati. Keren banget. Hei, mana Kak Hendra? Top donatur kenapa diam saja? Jangan-jangan Kak Hendra dibikin diam. Kak Ardi, kamu masih di sini. Kak Ardi, kamu mau nonton apa? Nadia akan tampil khusus buatmu. Dasar kampungan. Berani-beraninya rebut posisi nomor 1-ku. Sudah bosan hidup ya kamu? 500 karnaval, kejar dulu baru bicara. Kalau enggak, kamu nggak layak ngomong sama aku. Orang macam apa dia ini? Berani-beraninya rebut Nadia. Hari, Iya Kak Hendra. cepat selidiki. ID yang dipakai Kak Ardi ini. Sebenarnya dia itu siapa? Siap Kak Hendra. Halo? Nadia, kamu buat masalah besar. Segera hentikan live-nya. Langsung ke kantorku sekarang. Oke. Kak Hendra, jangan marah ya. Maaf aku kurang mengawasi anak buahku. Jaka, agensi kalian ini gimana? Di saat sepenting ini, malah suruh Nadia berhenti siaran. Hari ini aku memang datang buat Kak Ardi. Aku mau bereskan urusan sama dia. Iya, yang Anda maksud itu benar. Tenang saja, nanti langsung kuatur. Biar dia minta maaf langsung ke Anda. Bagaimana menurut Anda? Kamu tahu nggak tadi itu siapa? Itu Pak Hendra, Hendra Pratama. Kamu bikin dia malu di depan puluhan ribu penonton live. Dengan kekuasaannya dia cukup menggerakkan jarinya saja. Maka agensi kita bisa hilang dari kota Zuma ini. Aku sudah bicara sama Pak Hendra. Kamu harus menemuinya dan minta maaf langsung di depan dia. Dan pastikan dia benar-benar maafin kamu. Kalau enggak, kamu nggak usah kerja di agensi ini lagi. Baiklah. Aku akan berusaha supaya dia mau maafin aku. Bukan cuma usaha, tapi kamu harus lakukan. Coba pikirkan ibumu, dia masih dirawat di rumah sakit. Saranku, jangan nekat bikin masalah sama uang. Apa aku harus ke tempat Pak Hendra? Enggak. Aku enggak akan pergi ke sana. Mungkin dia bisa bantu aku.
Halo, Kak Ardi. Hah? Kamu Nadia? Kamu, Kak Ardi. Ternyata kamu masih muda. Silakan duduk. Sebenarnya ada apa? Ketua kami nyuruh aku buat tidur sama donatur utama, tapi aku nggak mau. Dasar gak masuk akal. Kalau gitu, kamu langsung aja putus kontrak mulai sekarang. Jangan dengarkan dia lagi. Kalau aku putus kontrak, mereka pasti maksa aku buat bayar penalti. Host kayak aku harus bayar 5 miliar penalti. Hah, kukira banyak banget. Ku transfer sekarang. Sudah. Tuan belanjain 5 miliar untuk Nadia Putri. Dapat hadiah 50 triliun. Hadiah 10.000 kali lipat. Puas banget rasanya. Gak nyangka dia beneran mau keluarin 5 miliar buat aku putus kontrak. Selamat Tuan. Nadia Putri, skor kedekatan naik jadi 98. Sistem mengingatkan Tuan, tingkatkan skor kedekatan Nadia jadi 100. Bisa dapat hadiah spesial. Hadiah spesial? Hadiah spesialnya itu apa ya? Tuan harus cari tahu sendiri, pelan-pelan saja, eksplor sendiri. Sistem gak bisa kasih tahu. Oh ya, waktu itu kamu bilang ibumu sakit parah dan harus operasi. Makanya kamu gabung host agensi. Biaya operasinya berapa? Totalnya perlu 3 kali operasi. Kalau dijumlahkan semua 6 miliar. Kak Ardi, biar kuusahakan sendiri uangnya. Aku sudah sangat berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku pasti dipaksa tidur sama donatur utama. Transfer sudah masuk sebanyak 6 miliar. Tuan belanjain 6 miliar untuk Nadia Putri. Dapat bonus balik modal fantastis 600 triliun. Selamat Tuan, skor kedekatan Nadia Putri sekarang sudah 100. Kamu dapat kemampuan master bela diri. 6 miliar? Aku merasa tubuhku penuh tenaga luar biasa. Jadi begini rasanya jadi master bela diri. Siapa sangka bikin cewek cantik suka banget sama aku. Ternyata keuntungannya sebesar ini. Kayaknya aku harus makin semangat. Kak Ardi, makasih ya. Nggak usah. Kak Ardi, kamu transfer uang sebanyak ini ke aku. Aku tahu aturannya. Kalau kamu mau, sekarang langsung aja. Siapa yang bisa tahan godaan kayak gini? Hebat ya kamu, beraninya selingkuh di belakangku dan goda laki-laki lain. Pak Hendra. Dasar cewek pengkhianat. Kemarin malam kamu ninggalin aku. Hari ini kamu malah ketemu dengan dia. Kamu tega sama aku. Jangan takut. Ada aku di sini. Jadi kamu orangnya, top donatur yang maksa Nadia tidur denganmu. Jadi kamu itu Kak Ardi ya? Pantas saja kalian berdua pasangan yang gak tahu diri. Jaga mulut kotormu itu. Aku peringatkan kamu, jangan ikut campur. Aku sudah cari tahu tentang kamu dengan jelas. Kamu cuma mahasiswa yang miskin. Mau lawan aku pakai apa kamu? Serahkan Nadia ke aku. Aku bakal membiarkan kamu untuk pergi. Sombong banget kamu ini. Ada aku di sini. Berani sentuh dia, coba aja. Jariku, kenapa bengong saja? Hajar dia! Nadia, jangan lupa dendammu. Jangan pikirkan dirimu sendiri. Pikirkan orang lain yang lagi sakit di rumah. Kak Ardi sudah bantu aku keluar dari agensi. Aku nggak mau tidur sama kamu. Jadi begitu ya. Lihat saja nanti. Aku nggak bakal lepasin kamu. Pergi. Pergi sana, nggak ada yang ngantar.
Ardi mahasiswa sialan, beraninya melawanku. Malam ini lempar dia ke laut biar dimakan ikan. Pak Hendra, bukankah Kak Daus sudah bilang anggota klub elit gak boleh disentuh? Dasar bodoh. Dia cuma mahasiswa sialan, mana mungkin dia anggota klub elit. Biar dia tahu apa akibatnya berani melawanku. Cuma akan mati. Semua sudah disiapkan. Ya ampun, Pak Ardi, senang banget akhirnya kamu datang. Selamat datang. Maaf tadi di jalan agak terhambat. Ayo, duduk. Ini kartu anggota klub para elit. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi anggota klub para elit. Dan ini, sekretaris senior yang sudah kusiapkan untukmu. Namanya Rina Sari. Rina Sari, umur 23 tahun, nilai 97. Beliin sesuatu buat dia, hadiah 10.000 kali lipat. Mantap, dapat lagi cewek cantik dengan nilai tinggi. Pak Ardi, kalau dia jadi sekretaris seniormu, bagaimana? Oke, lumayan juga. Aku anggota klub elit dan dipindahkan ke sini khusus buat Pak Surya. Nggak tahu, memang kamu punya hak apa buat jadi bosku? Pak Ardi ini anggota baru klub elit. Dan aku sudah melaporkannya ke kantor pusat. Dokumen permohonannya sudah kukirim ke kantor pusat. Paling lambat 2 hari bakal diumumkan. Kekayaanmu berapa? Kalau di bawah 10 triliun, maaf, aku nggak tertarik. Nggak banyak. Cuma sekitar 100 triliun saja. Cuma lebih dari 100 triliun aja. Jangan asal ngomong ya. Coba tulis semua asetmu dan kirim ke aku. Biar aku bisa cari orang buat kelola asetmu. Sekarang aku nggak punya usaha atau aset. Kalau suatu saat nanti punya, juga nggak bakal atas namaku. Aku cuma urus investasi saja. Kamu ini lagi bercanda sama aku ya? Maaf ya, waktuku berharga. Tunggu. Pak Surya, aku ingat di bawah nama Anda ada dealer mobil Maserati. Benar kan? Iya, tapi sekarang lagi proses dijual. Soalnya... Ku ambil aja. Kamu tentuin aja harganya, langsung ku transfer. Langsung pakai nama Rina aja. Biar dia yang urus. Biaya pemindahan haknya puluhan miliar. Pak Ardi, kamu harus pikirin baik-baik. Kalau kontraknya udah disusun, langsung aja kirim ke Rina. Kalau nggak ada masalah, aku akan langsung transfer. Keren banget. Lihat bos baru yang kukenalin ini. Oke banget kan? Halo bos, aku siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Rasanya mantap sekali. Hei, apa-apaan ini? Bocah, kamu itu sombong banget ya. Ternyata kamu lagi bocah bandel. Dasar kamu. Tunggu dulu. Biar aku yang turun tangan sendiri. Bocah ini so jago banget ya. Lihat aja nanti masih bisa so jago atau enggak. Masih so jago ya? Kemarin bisa so jago kamu. Kalian gak cari tahu dulu siapa aku? Sudah berani main tangan sama aku. Kamu itu cuma anak kuliahan. Memang latar belakangmu apa? Kalau tahu siapa aku, pasti kalian kaget. Aku ini adalah anggota dari klub elit. Waduh, seram banget. Cuma kamu saja. Jangan ngaco kamu. Lihatlah penampilanmu. Masih mau gabung sama klub elit? Dia. Dia. Coba aja pukul aku.
Kenapa pada bengong? Ayo pukul. Lempar dia ke laut biar dimakan ikan. Hajar! Jangan coba-coba sentuh anggota klub elit. Aturan kayak gini aja udah lupa. Hah? Klub elit? Kenapa bisa tahu? Pertama-tama, harusnya kamu anggota klub elit, tapi kenyataannya bukan. Hajar dia. Kartu ini, apa kamu nggak tahu? Kamu beneran anggota klub elit?